Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Pasti luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKJ Wonogiri Utara. Hari Minggu ini sangat luar biasa. Betul Asik. sekali. Kita boleh bangun pagi, kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan hari ini. Kita mau angkat satu pujian untuk memulai ibadah Sekolah Minggu Anak hari ini. Di dalam kita akan pujian, apa kabar? Mari bergembira. apa kabar? Mari bergembira. Semua sudah bisa? Apa Bisa. kabar? Mari bergembira. Gitu ya. Kita akan pujikan 2 kali. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Stop dulu. Kayaknya belum bersemangat. Gitu ya. Belum bersemangat. Kita mau bangkit berdiri deh, kita berdiri. Oh iya, kita mau pakai ajak gerakan. adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Apa ada yang belum mandi ya? Makanya kok kurang bersemangat ya? Semangat nih, gitu. Oke, kita akan lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan apa kabar, mari bergembira dengan bangkit tepuk berdiri, tangan. kita goyang-goyang bersama. Oke, kita pujikan lagi ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Kita sudah berputar-putar, kita sudah bertepuk tangan, bahkan matanya juga bergerak-gerak, berkedip-kedip. Itu tandanya apa? Semua tubuh kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik setuju? Setuju. Menggunakan semua yang ada pada diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kalian yang ada di Gegeran? Sudah siap? Siap. Yang ada di Gemantar? Siap. Kok sing siap Mbak Iyas ya? Mewakili. Mewakili. Oh ya, mewakili. Mendengarkan terus mewakili. Oke, yang ada di Wonokarto. Wah! Siap semua itu, Bos. Siap semua pastinya. Yang ada di Tandon. Siap. Halo. Ini kan yang dari Tandon itu kalem-kalem. Oh iya, siap. Halo, Ca. Halo. Mesti gini ya. Kalem kalau yang dari Tandon itu. Kalau yang dari Wonokarto kan banyak. Wah, gitu pasti ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita kali ini. Kita akan bersiap duduk manis di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau sudah membangunkan kami untuk kami bersiap mengikuti ibadah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Berkat kesehatan,
Berkat kekuatan yang Engkau berikan, mampu membawa kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau persiapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami Tuhan satu persatu, buka hati, telinga kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Ampuni Tuhan segenap dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. 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 Siapnya ini tapi alun banget loh Mbak. Kurang begitu siap gitu kayaknya. Siap gitu. Oh iya. Siap. Kita siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oh gitu ya, harusnya kita gitu ya. Ayo kita bersama-sama ya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke, kita akan iringi di dalam pujian Yesus sayang padaku untuk mempersiapkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita pujikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, bacaan kali ini terambil diambil dari mana Mbak Iyas? Kitab Lukas. Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas. Pasalnya yang ke-24 ayat 36b sampai 48. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Minta tolong ya Mbak Iyas ya. Ya. Kita buka Alkitab kita ya teman-teman. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Yang demikian firman Tuhan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku.
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Iya, amin. Ayat yang ke-47 sampai 48a akan saya bacakan kembali. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, bacaan kita kali ini sungguh sangat jelas bercerita tentang perjumpaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya. Di mana pada saat Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagimu. Ucapan seperti ini adalah tradisi salam dari orang-orang Yahudi bila mereka saling bertemu. Kalau kita saling bertemu, "Monggo Pak." "Monggo." Kok monggo Pak? "Monggo Mbak." "Monggo Bu." Nah, kalau di sana bilangnya shalom, damai sejahtera bagimu, yang artinya itu aman, damai, tenang, dan sejahtera. Nah, itu berulang kali diucapkan setiap mereka saling bertemu. Kehadiran Tuhan Yesus saat itu yang tiba-tiba, itu tiba-tiba loh Mbak Yas. Segagi gitu ya. Ora. Mak betunduk. Oh enggak. Makcling. Makceling. Gitu, pakai baju putih ya. Kita membayangkan pakai baju putih yang bersinar-sinar. Coba kalau saat itu aku ada di situ. Cemerlang mataku. Twing gitu. Tapi silau. Nah, langsung silau. Wah. Betapa senangnya ya kalau saya ada di situ saat itu ya. Iya. Berjumpa loh. Tapi saat itu murid-murid Tuhan Yesus malah takut loh Mbak Yas. Loh, kok ada hantu? Dikira hantu. Nah, apa enggak? Aduh, sakit hatiku. Ganteng kayak gitu dikira hantu. Hantunya ganteng loh itu. Lah iya tuh. Iya. Tuhan Yesus kok dikira hantu. Aduh, mesake banget ya. Nah, kehadiran Tuhan Yesus saat itu mematahkan keraguan-raguan para murid yang semula mengira bahwa Tuhan Yesus itu hantu. Saat Tuhan Yesus memperlihatkan, "Ini loh tanganku, ini loh kakiku, bolong semua." Oh, kok bolong semua toh? Hantu enggak ada yang berdaging dan bertulang seperti aku. Loh, gitu ya bilangnya. Kok bolong? Lubang. Bolong. Woi, berlubang ya tangannya. Kenapa adik-adik kok berlubang? Kena paku waktu disalib Bu Ase. Oh iya, karena tangan Tuhan Yesus dan kaki Tuhan Yesus itu dipaku saat disalibkan. Nah, untuk memperkuat lagi bahwa membuktikan bahwa ini benar-benar Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus minta apa?
minta makan. Yang ada cuma sepotong ikan goreng, ya wis Dimakan sama dikasihkan Tuhan Yesus. sama Tuhan Yesus, dan Yesus makan di depan murid-muridnya. Nah, Agar itu apa Bu Asih itu? agar mereka semakin yakin ora ono gitu. to nek hantu iso mangem. Iya juga ya. Nah, itu mosok nek enek hantu kok iso maem, ya enggak Iya. mungkin. Membuktikan bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Nah, itu. Dan akhirnya para murid pun percaya setelah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Bahwa Tuhan Yesus seorang Mesias itu harus menderita. Ya, Kemudian harus disiksa, kemudian mati. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, pada saat itu maksud Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya itu punya maksud loh Mbak. Apa itu maksudnya? Maksudnya? Itu punya maksud supaya murid-murid itu bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kalau sudah bisa menjadi saksi, nantinya akan bisa bercerita, memberitakan kabar kebenaran ini kepada semua orang. Seperti yang ada di ayat 48, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, adik-adik, ini bukan sekedar gosip loh, beneran. Ini tahu nggak gosip? Bukan hoax ini ya. Bukan hoax. Iya. Gosip itu hoax. Apa? Gosip apa? Gosip itu berita bohong. Wah, berita yang masih simpang siur. Bukan berita yang bohong, bukan berita yang belum pasti. Belum pasti, tapi ini pasti. Berita yang benar-benar pasti. Yang benar-benar ada, benar-benar nyata. Iya. Bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Betul sekali. Dan tugas kita, nah ini tugas kita ini seperti yang disampaikan di ayat yang ke-47 dan 48. Nah ini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, tugas kita adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita adalah saksi kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Ini ada cerita ini Mbak Yas. Gimana itu ceritanya ini tentang fabel ini. Fabel yang cerita tentang gosip-gosip itu. Waduh, gosip. Ceritanya ini kerbau yang disembelih. Waduh. Kok mesake ya? Kasihan ya kerbau yang disembelih. Kerbau yang disembelih. Nah, ini Alkisah. Ini ada seekor kerbau yang sangat rajin, punyanya Pak Tani. Seharian dia sudah ikut Pak Tani membajak sawah. Terus karena lelah, dia akhirnya balik ke kandang istirahat. Saat dia beristirahat, ada datang monyet. Kenapa kamu kerbau? Kok mukamu kayak begitu? Iya Nyet, aku lelah ini. Capek. Bila Tuanku mengizinkan, aku besok mau izin lah, nggak kerja dulu, mau istirahat. Cuti sehari. Iya. Nah, oh gitu ya Bu. Iya. Terus akhirnya monyet membiarkan kerbau itu untuk beristirahat. Monyet berlalu, ngek jalan. Sampai di tengah jalan, set, monyet bertemu dengan kucing. Ceng, tak ceritani Ceng. Piye Nyet? Tak ceritani toh. Aku tadi ke tempatnya kerbau. Terus? Kerbau itu bilang gini toh. Si kerbau itu nggak mau masuk kerja, katanya tuannya itu memberi pekerjaan yang terlalu berat. Ceng. Weh, apa gitu. Iya? Wah, si kucing yang mendengar cerita itu
iya Ya, saja. iya saja sih. Iya. Nggak tahu kebenarannya. Iya, Terus iya. akhirnya aja. mereka berpisah. Si kucing jalan, ting 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 ting. Nah, kucing bertemu dengan kambing. Ketemu lagi. Ketemulah dengan kambing. Beng, Beng, Piye, Cing? tak ceritain toh, Beng. Gimana Aku tuh? tadi itu ketemu monyet loh. Terus? Terus monyet itu bilang, katanya kerbau itu udah nggak mau masuk kerja lagi. Weh, Wah, Si bilangnya kucing kambing. seperti itu. Dia besok tidak mau kerja lagi, besok mau protes sama tuannya. Soalnya pekerjaannya terlalu berat. Wes beda lagi ini. beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Ini sudah mau protes, tidak mau kerja lagi katanya. Bilangnya Ini pasti kambing kucing habis ke ini kambing. ketemu lagi sama Nah, siapa ini? habis si ini, kambing kambing ketemu sama ayam. Lah kan ceritanya beda Ceritanya lagi. beda lagi. Waduh ini. Yam, tak ceritain toh Yam. Aku tadi ketemu sama kambing. Sama kucing. Sama kucing. Terus aku itu dibilangi kalau katanya itu si kebo itu sudah nggak betah lagi. Dia mau cari kerjaan yang baru. Lah beda Waduh, lagi toh. Beda lagi ceritanya. Beda lagi ini ceritanya. Dari monyet ke kucing, Kucing ke kambing, kambing ke ayam, ayam ke Ayam ke siapa lagi nih? ayam. Buas Nah ini terakhir ini. Ini ayam ketemu sama anjing. Nah. Landilalah anjing itu punyanya tuannya. Yang diceritain itu. Anjingnya tuannya si kerbau. Iya. Wah. Nah, si ayam cerita, An-an, bilangnya An-an. Weh, An-an. Lah anjing kok. Oh iya. An-an. Gimana Yam-Yam? Gini, aku tadi itu ketemu sama si kambing itu cerita loh. Kalau kerbau itu sudah nggak mau kerja lagi sama tuannya. Dia besok mau pergi, loh, wes beda meneh. Katanya besok mau pergi. Lah besok. Besok mau pergi nyari kerjaan yang baru. Waduh. Lah wes beda lagi toh itu. Cari tuan yang baru. Cari mau kerjaan yang baru. mau cari tuan yang baru, mau kerjaan yang baru. Weh, lah kok ngono? Lah si anjing tidak terima, laporlah dia pada tuannya. Tuan, saya mau ngomong ini penting sekali ini berita yang luar biasa ini. Sangat Ada fenomenal. apa toan? Nah, gitu bilangnya. Ada apa ini? Itu loh, si kerbau kesayanganmu itu katanya besok mau pergi. Sudah nggak betah kerja di sini lagi. Mau cari tuan yang baru. Waduh. Lah beda meneh. Beda-beda ya. Padahal buahnya ya. awalnya si kerbau cuma bilang, aku lelah, aku mau istirahat. Bila tuanku mengizinkan, aku mau istirahat dulu. Tapi di ujung cerita, Si anjing bisa-bisanya bilang dari 1, 2, 3, 4 tadi akhirnya bisa menyimpulkan bahwa si kerbau tidak mau bekerja lagi pada tuannya dan mau mencari tuan yang baru. Lah marah ini tuannya. Emosi. Wes ben tak belai wae. Waduh. Lah akhirnya kerbau itu disembelih. Nah, adik-adik, kalau mendengar suatu berita, kita harus tahu dulu kebenarannya. Jangan asal menyebarkan cerita yang tidak benar, tidak baik. Iya. Dari satu cerita yang sederhana, dari satu omongan yang sederhana, timbul cerita baru yang tidak sesuai faktanya. Tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kali ini kita harus berhati-hati karena kita adalah saksi. Jangan sampai kita memberikan berita yang bohong, berita yang salah. Kita harus menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Bersaksi terus sampai akhirnya Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap bersukacita, kita tetap berharap pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin.
Amin. Amin. Kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan sukacita kita yang luar biasa karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, karena kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita akan bawa persembahan kita yang luar biasa di hadapan Tuhan di dalam pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita sudah membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan bawa juga di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapkan hati kita duduk yang manis. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memilih kami untuk menjadi saksi-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa membawa kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang manis. Engkau sendiri yang mempersiapkan kami, Engkau yang memilih kami, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menentukan dimanapun kami akan bersaksi, dimanapun kami akan berada. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan kami, sehingga apa yang kami bawa menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga mau menyerahkan hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau beri bijaksana yang dari Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Mari Tuhan Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami meskipun kami harus berada di tengah-tengah pandemi saat ini. Engkau akan kuatkan iman kami sehingga kami terus yakin, percaya bahwa Tuhan satu-satunya penyelamat kami. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujungnya, penutupnya. Dan kita ibadah kita. Tapi jangan salah. Ini bukan yang terakhir. Kita akan tetap bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama Sekolah Minggu Anak Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara. Tetap semangat ya, ikut sekolah minggu terus, jangan sampai absen. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini di dalam pujian Kusuka Menuturkan.
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi kita pujikan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat hari Minggu. Selamat Jumpa lagi, sampai jumpa lagi di ibadah yang sekolah minggu anak akan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.